Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Baik teman-teman semuanya, yang semoga Allah Jalla wa'ala lindungi, langkahnya berkahi, dan lain sebagainya, yang tentunya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini ya. Baik, bersama saya dari Kasih Solusi. Ada yang nonton podcast Kasih Solusi? Ada? Banyak lagi, nggak jadi gocap deh. Saya pikir dikit. Ternyata banyak ya, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah ini dapat kesempatan yang tentunya insya Allah akan ditemenin sama Bang Oni Sahrial juga di atas panggung. Ayo bang, sini bang, ayo bang, sini bang, sini bang. Wah, Masya Allah. Sahabat saya nih, ayo dong bang, naik dong bang. Nah, bareng. Ada mikrofon kan memang kita sebenarnya nge-moderator atau nge-hostnya berdua. Ayo, sini dulu. Masya Allah, jazakallah khair bang. Mau kemana? Masya Allah. Taib. Nah, insya Allah kita akan mulai. Yang tentunya ini kabar gembira buat kawan-kawan kita, buat para suami istri, buat para abang, mbak, dan lain sebagainya, terutama yang memang sekarang betul-betul fokus menjalankan usaha gitu ya. Bisnis, dagang, yang selama ini masih hilang arah dalam artian, sebenarnya bagaimana sih investasi yang nggak akan pernah rugi nih misal. Atau mungkin sebenarnya bagaimana investasi yang ujungnya itu bisa membawa kita kepada ke akhirat gitu misalnya, atau bahkan gara-gara investasi kita bisa betul-betul menuntaskan niat kita yang ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ya inilah waktu yang tepat gitu ya buat teman-teman semua di sini. Mungkin yang di belakang bisa maju ke depan. Yuk merapat, masih banyak yang kosong. Sama-sama kita belajar di hari Ahad ini luar biasa nih. Sama-sama kita menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu izinkan Ana dan juga beserta guru-guru Ana yang ada di depan, yang insya Allah nanti akan disampaikan materinya sesuai dengan judulnya Investasi Tak Berujung, dengan guru-guru kita Ustadz Hamid Alwi, Ustadz Andri Hafidahumullahu Ta'ala, yang akan memberikan bisa dibilang ilmu-ilmu yang sangat luar biasa terkait dalam hal pengusaha dan teman-teman kita yang masih berpikir sebenarnya investasi seperti apa sih yang bisa bawa kita kepada surga. Baik, kalau begitu langsung saja tak berlama-lama. Fadhal Ustadz wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Kita menggunakan istilah investasi ya. Ini hanya sekedar mendekatkan pemahaman saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan istilah tijarah untuk amal ibadah yang itu tujuannya akhirat. Tijarah itu sendiri adalah bisnis, perniagaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, suatu bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu iman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah amalan ibadah. Tapi untuk pendekatan pada pemahaman dan agar menarik kepada manusia, agar manusia tertarik kepada pembahasan tersebut, menggunakan kata tijarah. Kita pun juga di sini menggunakan kata investasi. Semua tertarik. Bagaimana sih kita bisa menanam modal yang kemudian modal itu terus memberikan keuntungan kepada kita. Istilahnya kita itu udah kongko-kongko tinggal ngambil hasil dari investasi kita. Demikian juga ikhwas sekalian, insya Allah yang kita bahas adalah bagaimana kita mempunyai suatu investasi yang itu ketika umur kita pun sudah terputus, itu investasi kita menjadi mesin pahala untuk kita terus berjalan, bahkan semakin lama semakin banyak, terus menerus meskipun kita sudah tidak bisa beramal, amalan masih terus disampaikan kepada kita. Maka kita istilahkan investasi yang tidak
ada ujungnya terus menerus. Ya, itu yang kita harapkan, insya Allah. Nah, Toib, syukran Ustaz wa barakallahu fikum. Ustaz Andri, bagaimana pandangan antum Ustaz terkait dalam hal ini, kita prolog di awal kali ya, biar teman-teman ada gambaran investasi tak berujung ya. Seperti apa? Masya Allah, ini provokator tanya provokator. Di sini aneh yang provokasi berarti ya. Ya kalah kita ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jadi di dunia yang tadi Ustadz Alwi sampaikan, di dunia kita sebagai motivator bisnis, ya ada istilah aset, Bang Dery kan? Ya. Ya, aset itu Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya ketika kita bicara investasi, ada yang namanya tangible dan ada intangible. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, biasanya kita ini kalau berinvestasi, ya kan pikiran kita itu biasanya masih yang berwujud, berbentuk. Ya, berwujud, berbentuk. Masya Allah. Apakah itu investasinya, Ustadz Alwi juga seorang pengusaha ini, ya. Apakah itu ya tanah, properti, ya kan, bangunan, nah, itu yang namanya tangible asset, Masya Allah. Tetapi ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kita di bisnis saja kita tahu ada istilah intangible asset. Asetnya itu tidak berwujud, ya, tapi kita rasakan, ya, kita rasakan dampaknya. Subhanallah, walaupun wujudnya tidak ada, subhanallah. Nah, kenapa judul hari ini kita angkat pada topik besar kita mencetak keluarga sakinah mawaddah warohmah, ya, supaya kita memiliki investasi pada keluarga, istri dan anak kita ini tidak berujung, subhanallah. Karena ketika kita berinvestasi itu Bang Dery, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada investasi yang lebih penting sebenarnya, yang dia tidak tampak, tapi pengaruhnya pun lebih jauh. Iya. Apa itu Ustaz? Contohnya? Masya Allah, luar biasa. Ini kita Kan pengen begitu. biasanya kalau ibu-ibu kita sayang anak, ya, yang namanya kita berinvestasi pada anak, ya, aset tangible itu biasanya, wah nanti, Masya Allah, kalau ibu anakku sudah besar, saya siapkan rumah, itu kan namanya berbentuk, ya. Nanti kalau subhanallah kalau saya sudah meninggal, anakku punya rumah sendiri. Nah, jadi ibunya mempersiapkan atau buka rekening tabungan. Ya, begitu Bang Dery kan? Itu namanya tangible, berwujud. Tetapi tidakkah kita berpikir sesuatu yang tidak berwujud ini? Seperti sebenarnya saya menunggu gurunda saya ini yang menyampaikan. Nggak enak kita ini. Ya, Masya Allah. Yang tidak berwujud itu subhanallah misalnya doa. Ya, kita lihat orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul. Ya, itu mendoakan anaknya. Masya Allah. Ada semua di dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, ya, mendoakan anak yang soleh. Doa itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak berwujud. Subhanallah, tidak berwujud. Mana wujudnya? Ya, tidak ada wujudnya segi 5, segi 4, ya, cair, padat. Subhanallah. Tapi ternyata kita lihat di sejarah agama kita ini, dari dulu sampai detik ini, Masya Allah, ternyata itu lebih berpengaruh Bang Dery. Lebih dari sekedar cuan, rumah, dan sebagainya. Betul tidak? Betul. Nah, sisanya Ustadz Alwi nanti. Masya Allah. Termasuk bakti dari anak kepada orang tua gitu ya. Betul sekali. Masya Allah. Kita lihat kan, Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, ya, Robij'al, ya enggak, subhanallah. Apa namanya? Muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Ibrahim. Sudah Nabi, orang soli, orang bertakwa. Nah kita ini solih, ya Ustadz, belum tentu, belum jelas, ya. Tapi jarang mendoakan anak kita. Bang Dery sehari berapa kali doain anak? Doain Ya istri. itulah Ustadz, adalah. Ya, nanti digampar sama beliau. Ya kira-kira begitu kan? Robbi habli minas solihin. Nah itu doa-doa nabi-nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan doa kita semua. Nah itu yang disebut dengan, ya, investasi intangible asset. Ini bahasanya agak ngeri, ya. Subhanallah, kita lempar ke Ustazun aja biar lebih mantap ya. Masya Allah, syukran, jazakallah khair Ustaz Andri. Baik, kita ke Ustaz Alwi. Ini gini Ustaz, satu-satu kita runut mengenai investasi atau secara fikih muamalahnya dulu Ustaz. Mungkin batasan-batasan. Banyak yang berpikir bahwa karena dia berjalan atau bangun bisnis dan lain sebagainya dengan yang bukan, yang belum ngaji misalnya.
Atau bahkan dia kolaborasi dengan orang yang katanya belum ngaji, kolaborasi bisnis, diinvest perusahaannya sama yang belum ngaji misalnya. Tahunya hati-hati, ntar antum bukannya mewarnai malah diwarnai nantinya. Oh, macam-macam. Nah, itu sebenarnya batasan-batasan muamalah sebelum kita bahas lebih lanjut gitu Ustaz ya. Yang nantinya investasi ini yang bisa membawa kita ke akhirat, ke surga dan lain sebagainya. Dari step awalnya dulu Ustaz. Bagaimana kita berjalan memilih langkahnya sehingga kita tahu apakah muamalah harus sesama yang udah ngaji aja atau bahkan muslim aja. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Oke, ini yang untuk yang kita maksudkan dari investasi ini, Iya. Mas Heri, itu adalah investasi yang tidak berujung, yaitu anak keturunan kita. Oke. Nah, kalau tadi disinggung dengan berkaitan dengan Nabi Ibrahim mendoakan, itu kita lihat Nabi Ibrahim itu sampai berumur tua belum punya keturunan. Iya. Beliau berdoa sampai beliau nggak putus asa sampai beliau sudah umur yang tidak mungkin beliau punya keturunan. Ketika datangi malaikat Jibril, ditanya bahwasanya malaikat Jibril ini ya selain diutus untuk menurunkan azab ke kaum Nabi Lut, juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Dan pesannya malaikat Jibril, fala takum minal qanitin. Qala basyartumuni ala ammastaniyal kibaru fabima tubasyirun. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Kalian para malaikat, Nabi Ibrahim bertanya, memberi kabar gembira tentang apa? Mereka mengatakan, kami berikan kabar gembira kepadamu, yaitu anak. Bagaimana? Aku sudah mandul, sudah tua seperti ini akan punya keturunan. Maka dikatakan kami memberi kabar gembira, kamu akan mendapatkan keturunan dan jangan putus asa. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Maksudnya, kenapa Nabi Ibrahim terus berdoa pada saat yang mungkin secara akal mustahil? Karena anak ini sangat penting. Sampai seperti itu, bahkan sampai gak putus asa. Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Maryam. Kafha ya ain sadiqur rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi disebutkan oleh Allah bagaimana Nabi Zakaria sangat lembut minta kepada Allah diberi keturunan. Sampai seperti itu, padahal ketika diberitahu oleh Allah permintaannya akan diberikan, apa jawabannya? Bagaimana engkau akan berikan keturunan padaku padahal istriku sudah mandul dan aku sudah tua seperti ini? Kayak nggak percaya. Dan beliau sudah mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah engkau kecewakan ya Allah dalam doaku sebelumnya. Maka doa ini pun dengan yakin akan dikabulkan oleh Allah. Sampai seperti itu mereka mengharapkan keturunan. Nggak putus asa. Karena apa? Pentingnya mempunyai keturunan. Maka kemudian beliau mengatakan kan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang nanti ketika minta keturunan itu, agar keturunanku itu mewarisiku, mewarisi kenabian, mewarisi dakwah, mewarisi ilmu, mewarisi tauhid keluarga yang terus turun-menurun dari Nabi Ibrahim sampai seterusnya. Maka keturunan ini bukan kita menikah kemudian tiba-tiba punya keturunan, atau kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak. Tapi diusahakan untuk mempunyai keturunan. Kita lihat dua nabi ini dijadikan teladan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berusaha mendapatkan keturunan dalam saat-saat yang tidak memungkinkan, masih terus berusaha meminta kepada Allah karena pentingnya mempunyai keturunan dan manfaat faedah apabila nanti diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mereka adalah para nabi dan rasul yang mereka mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, yang nanti apabila berhenti umurnya, dakwah nggak boleh berhenti, diteruskan oleh anak keturunannya. Maka bagus sekali nih kalau kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf ketika masuk di penjara tanpa salah, dan dia mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, Tuhanku, lebih baik aku di penjara daripada mengikuti apa yang mereka ajak. Kemudian
Nabi Yusuf pun dipenjara. Ketika ketika orang-orang di penjara itu selalu melihat Nabi Yusuf itu yang terbaik. Maka ketika ada dua orang yang mimpi itu, mereka nggak datang kemana-mana, langsung datang pada Nabi Yusuf dan mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Lihat dari kesehariannya baik. Ketika ditanya tentang dua orang itu bertanya masing-masing mimpinya, nggak langsung dijawab takwilan mimpinya. Tapi dikatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Aku mengikuti millahnya agama. Siapa? Bapakku. Ibrahim, Ismail dan Ishak. Millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Bapaknya, kakeknya dan kakek buyutnya Nabi Ibrahim. Semua adalah keluarga keturunan dengan garis tauhid dari Nabi Ibrahim. Dan itu yang membekas pada Nabi Yusuf. Maka itulah dakwah yang terus menerus. Ketika Nabi Ibrahim sudah berhenti, nggak berhenti dakwahnya. Nabi Ishak berhenti, nggak berhenti dakwahnya, terus menerus. Itulah pentingnya kenapa para nabi itu berusaha untuk mempunyai keturunan. Itulah termasuk dalam investasi yang terus menerus diberikan kepada kita pahalanya, hasilnya, untungnya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Artinya banyak sekarang orang tua, Ustaz, mungkin dia sibuk kerja, sibuk berbisnis dan lain sebagainya, sehingga mungkin sebuah alasan yang nantinya repot urus anak, repot urus istri, taunya kalau suami keluar lah, kan saya kan yang penting udah ngasih duit ke rumah. Nah itu kan rame itu, Ustaz. Ya itu juga pun nggak tahu deh ada ujungnya apa nggak tuh pertikaian itu tuh, Ustaz. Nah lalu belum lagi perdebatan antara misalnya seorang ayah sama ibu yang membekali anaknya menjadi investasi yang tak berujung ini mau dijadikan ke arah mana. Nah ini juga permasalahan tuh. Lepas dari dia nyari duit, lepas dari dia nyari ya bisnis apa segala macam. Tapi pertanyaannya gini, Ustaz, apakah ketika kita mau menjadikan sebuah anak kita nantinya adalah investasi dunia akhirat, harus menjadi ustadz? Nah, ini masih menjadi polemik nih. Boleh nggak sebenarnya sekolah yang umum misalnya? Karena memang ini adalah menyangkut ya tadi intangible asetnya ini kan yang memang udah kita doakan dan balik lagi ke dia bentuk sebuah sifat yang nggak terlihat ya, betul ya Ustaz ya? Bakti yang tak terlihat juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini jangan sampai apakah ketika tidak disekolahin atau ketika tidak dijadikan seorang ustadz itu sudah pasti bangkang gitu Ustaz. Umum misalnya, boleh nggak sebenarnya jadi dokter? Nah gitu-gitu Ustaz. Mungkin dari pelan-pelan kita pertajam nih obrolan ini Ustaz. Fadol Ustaz, lagi lempar-lemparan. Sekarang antum kan Ustaz. Andri, fadol Ustaz, barakallahu fikum. Iya, kita memotif Ustaz Alwi ini, Masya Allah. Jadi para peserta ya, subhanallah, Kak Bang Dery, barakallahu fikum. Tentu ya mengenai masalah investasi tak berujung ini, kita tidak bisa mengandalkan kepada orang lain sebelum ya kita memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, makanya orang tua itu ya jangan bermimpi punya investasi yang tak berujung kalau dia tidak memperbaiki diri menjadi orang yang sholih terlebih dahulu. Makanya kita lihat mau di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, ya subhanallah, sampai kita dapatkan asar banyak para sahabat, para tabi'in, ya. Para tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib itu berkata, la azidanna fi sholati min ajlik. Ya. Mereka itu sengaja. Ya enggak? Wahai anakku, aku ini sengaja menambah sholatku, sholat sunnah, tahajud, itu untuk dirimu. Oh, sure. Kebayang. Ya, gimana tuh logikanya itu? Masya Allah. Apa maksudnya ini? Ternyata ya para jamaah sekalian kaum muslimin, ada mindset dalam agama kita itu, ternyata yang namanya kesolihan itu dia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Ya. Jadi ketika Bang Dery ini soli, bertakwa kepada Allah, insya Allah, amin. 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 Iya. Bang Dery kemanapun, ya, bukan hanya podcast kasih solusi aja. Ya, mau keliling Indonesia kemanapun, kalau dia nih soli dan bertakwa, Allah akan menjaga anak istrinya di rumah. Ya Rob. Nah, itu hanya harus perlu keyakinan. Nah itu nanti Ustaz Ali mantapkan lagi. Ya. Masya Allah. Makanya kita semua belajar kan, ada kisahnya ya Nabi Khidir ya
Subhanallah. Ya, kisah Nabi Musa, Masya Allah, di dalam surat Al-Kahfi itu, subhanallah. Ya nggak? Pada peristiwa yang ketiga, Bang Dery, ya Bang Dery pasti sudah tahu kan? Masya Allah. Ya, di mana barakallahu fikum, kisah dua orang anak yatim perempuan. Ya, Masya Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi itu, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Masya Allah. Itu bayangkan dua anak perempuan yang ada di balik tembok yang hampir runtuh itu. Masya Allah. Masya Allah. Itu dengan sebab dua orang tuanya soli. Ya. Bahkan para ulama ahli tafsir menyebutkan itu bukan orang tuanya langsung. Ya. Subhanallah. Jadi Bang Dery ini kalau soli dan bertakwa, cucu Anda, incu kata bahasa Sunda Bang Dery, incunya incu Anda, itu bisa jadi Allah jaga Bang Dery. Amin. Bukan hanya kasih solusi doang. Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Rob. Bagaimana Ustaz Sunnah? Kayaknya lanjut beliau. Iya, Ya. luar biasa. Jadi dalam agama kita ini ada mindset-mindset yang intangible. Nah, itu semua tidak bisa kita raih kecuali kita belajar tauhid, belajar akidah. Nggak bisa cuma pakai matematika. Nggak bisa Bang Dery. Ya. Fisika, biologi, kimia. Harus mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Masya Bagaimana? Allah. Mantap toh? Itu dia mantap nih, barakallahu fikum Ustaz. Artinya mau nantinya diarahkan nih misalnya, mungkin Ustaz Alwi bisa tambahkan ya, dari segi hukum gitu ya. Mau diarahkan nantinya dia SD, SMP mungkin dia punya bakat A, dia punya bakat B, C. Kalau memang orang tuanya berarti ya, yang memang dia takwa sama Allah Jalla wa'ala sungguh-sungguh, berdoa dan minta sama Allah gitu kan, anak kita dijaga dan lain sebagainya, artinya ya insya Allah kita ya serahkan kepada Allah, karena kita nggak tahu dititipin di sekolah kan ada orang tua yang mindsetnya tenang kan saya bayar di sekolah, gitu kan, mindsetnya begitu, udah tenang aja biar sekolah aja yang ngurus, orang bayar kok gitu. Tapi nyatanya maupun bayar apa enggak, kalau memang ternyata kita mungkin nggak takut orang tuanya dan lain sebagainya, dari kesimpulannya begitu Ustaz ya. Ya bisa jadi mungkin ya ada ujian yang datang. Begitu kurang lebih Ustaz ya. Fadhol Ustaz Alwi mungkin bisa menambahkan dari segi sebenarnya orang tua ini bagaimana caranya kita membibit anak kita ini betul-betul menjadi ya tadi sesuai dengan judulnya investasi tak berujung, minimal nggak bikin malu keluarga lah begitu. Fadhol Ustaz. Barakallahu Bismillah. fiik. Sebenarnya kewajiban kita itu terhadap anak kita adalah bagaimana menjaga kesalehan mereka. Maka kalau Nabi Ibrahim tadi sudah disinggung, berdoa itu kan Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, dan doa-doa yang lain, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa-doa itu umum agar putra dan keturunan, putra-putri dan keturunannya itu adalah orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang saleh. Apakah berdoa menjadi pejuang, berdoa menjadi pebisnis, berdoa menjadi seorang ulama? Tidak sespesifik itu, walaupun kita boleh. Tapi kita lihat, mereka para nabi ketika berdoa, doanya umum. Karena apa? Orang kalau sudah soleh mau jadi apapun akan bermanfaat. Masya Allah, ini yang Anda tunggu jawabannya nih. Iya. Jadi kalau kita mau ya melihat kepada sirah Nabi SAW, tidak pernah kita akan mendapati seorang guru pun lebih bagus daripada Rasulullah. Seorang pendidik yang lebih daripada Rasulullah. Nggak ada yang lebih bagus daripada Rasulullah. Kita lihat, orang-orang paling hebat dalam sejarah Islam ini adalah orang yang dididik langsung oleh Rasulullah, para sahabat Nabi. Tapi coba lihat, mereka bermacam-macam. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli Quran, ada yang ahli ibadah, tapi ada yang pedagang, ada yang pejuang. Ada yang pejuang tidak terkenal dalam masalah fikih, ada yang dikenal dalam ilmu, ada yang dikenal dalam bisnis, nggak dikenal dalam masalah ilmu dan sebagainya. Bermacam-macam. Dan Nabi SAW berhasil mendidik mereka satu persatu dengan kelebihan dan bakat yang Allah berikan kepada mereka menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh. Maka contoh Khalid ibn Walid, beliau bukan terkenal sebagai ahli fikih, belum tidak terkenal sebagaimana seperti Abdullah bin Mas'ud sebagai ahli Qur'annya. Tapi beliau bermanfaat bagi Islam menggunakan kepiawaian beliau dalam peperangan, memimpin beberapa peperangan, bisa mendapatkan kemenangan.
Dengan apa? Dengan didikan dari Nabi SAW. Bagaimana anak itu soleh, bagaimana anak itu bertakwa, insya Allah nanti jadi apapun itu akan bermanfaat. Cuman ketika kita investasi, kalau kita milih investasi itu kan kita ingin milih yang paling menghasilkan. Oh iya. Nah, kalau kita lihat yang paling menghasilkan itu adalah investasi anak dalam ilmu. Kenapa? Oke, anak jadi dokter, dokter yang bertakwa. Dia bermanfaat bagi umat. Umat ini butuh dokter. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh jangan kuliahlah kedokteran, udahlah di kuliah agama. Nggak bisa. Kita butuh pada dokter. Salah satu contoh aja. Umat ini butuh pada dokter, dokter yang bertakwa. Dia bermanfaat bagi umat. Tapi manfaatnya tidak sebanyak ketika anak ini ahli dalam ilmu agama. Sebagai seorang hafidh, sebagai seorang pendakwah. Kenapa? Ilmunya akan menyebar. Dan ilmu ini luar biasa. Investasi yang betul-betul sangat-sangat menguntungkan. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan kan bahwasanya Bani Adam ketika meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Ketika seorang punya ilmu, dia mengamalkan. Yang mengajarkan ilmu tersebut dan menjadi wasilah orang itu berilmu, kemudian beribadah mengamalkan ilmunya dapat pahala. Anak itu nanti mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti ilmunya. Orang tadi yang mengajarkan guru yang pertama juga dapat ilmu, jadi terus menerus berlipat-lipat. Bayangkan seorang guru mengajarkan, saya ambil contoh saja surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, seorang guru ngajarkan surat Al-Fatihah. Anak ini masih mulai ngaji sampai surat Al-Fatihah dengan fasih benar dipakai setiap sholat, yang ngajarkan dapat pahala. Anak itu membaca surat Al-Fatihah dapat pahala surat Al-Fatihah. Anak itu nanti menjadi dai, mengajarkan juga surat Al-Fatihah kepada orang lain, tadi orang tuanya, kemudian anaknya, terus menerus sampai kapan? Maka ulama mengatakan tidak akan ada orang yang bisa menyaingi pahala Rasulullah SAW, karena semua umat ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ilmu juga, Nabi SAW juga mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh umat ini. Dan Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Jadi kalau seorang memberikan contoh yang baik, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini kalau kita dalam agama. Pertama, kalau bisa anak itu kita arahkan ke agama, kemudian dia bisa menjadi seorang pendakwah, menyebarkan agama Islam, itu investasi yang paling menguntungkan kalau dari sisi manfaat pahalanya. Dan terus menerus itu. Bahkan kita sudah meninggal dunia, mungkin anak kita sudah meninggal dunia, tapi anak kita punya kader nih, dapat pahala terus menerus seperti itu. Maka jarak kita dengan Imam Syafi'i, jarak kita dengan Imam Muhammad Al-Bukhari, yang sudah ratusan tahun umat ini mengamalkan amalan hasil dari ijtihad para ulama-ulama ini, insya Allah mereka juga mendapatkan pahala. Sudah ratusan tahun loh. Sudah berapa itu, lewat berapa guru, itu mereka insya Allah juga terus mendapatkan pahala. Maka ini kalau kita pilih investasi pertama adalah yang paling menguntungkan adalah bagaimana anak kita itu paham ilmu dan bisa mengajarkan ilmu menjadi pendakwah. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana anak kita sesuai dengan bakat mereka tapi tetap menjadi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apapun. Kalau dia menjadi pebisnis yang saleh, dia menjadi dokter yang saleh, arsitek yang saleh, terus menerus seperti itu. Mereka akan bermanfaat dengan takwa mereka dan bermanfaat dengan skill yang mereka miliki terhadap umat ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Dikit lagi Ustaz, lanjutin yang tadi Anda penasaran ketika yang dimaksud dengan akan terputus sampai meninggal dunia kecuali 3. Satunya tadi ilmu ya Ustaz, ilmu yang bermanfaat. Boleh tahu Ustaz, bentuk tafsirannya ilmu yang bermanfaat yang dimaksud adalah ilmu yang hanya untuk ilmu agama atau ilmu dunia juga Ustaz termasuk? Ya. Jadi kalau dalam istilah nas Al-Quran dan Sunnah, kata-kata ilmu yang itu dalam positif, ilmu yang selalu dipuji itu adalah ilmu agama. Maka dalam Al-Quran kata-kata ilmu, dalam Sunnah juga kata-kata ilmu yang dimasukkan dalam ilmu ini adalah ilmu agama. Ilmu dalam konteks dipuji. Oh, ya. Kalau ilmu kedokteran, mungkin ilmu arsitek tadi misalnya ada dosen yang mengajarkannya, itu termasuknya? Itu ilmu dunia. Ilmu dunia tidak masuk dalam itu. Oh, tidak masuk kecuali nanti kalau memang bisa memberikan manfaat dalam sisi ibadah. Ya. Jadi kalau ilmu yang di sini yang dimasukkan dalam hadis ini adalah ilmu
ilmu agama. Kecuali nanti kalau ilmu yang memang bermanfaat untuk umat. Kan kita butuh nih, ilmu agama juga butuh. Ketika contoh ya seperti tadi, arsitek dan sebagainya, itu kan bermanfaat untuk masjid, juga bermanfaat untuk yang umat secara umum. Itu pahala dari sisi manfaat dalam kebaikan itu saja. Tapi dalam masalah dunia secara umum tidak dimaksudkan dalam ilmu yang disebutkan dalam hadis ini. Misal ilmu bisnis diajarkan lalu terapkan untuk nafkah anak istri. Itu masuk Ustaz ya? Di situ. Ilmunya dipakai di situ. Ilmu dokter juga begitu, misalnya membantu proses lahiran misalnya. Karena kan anak lagi nanti yang lahir gitu ya. Itu masuk ya Ustaz ya? Apapun dilakukan oleh ibadah. Kalau dia diajarkan ke orang lain, ya diajarkan lagi terus, itu bisa bermanfaat mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Tapi tetap bisa jadi bermanfaat. Masya Allah. Hanya kan ini pertanyaannya dirinci. Antum tanya makna. Ya, mumpung ada Ustadz, tajemin lebih dalam masalah fikih ini kan gitu kan. Saya mau termasuk juga ada Ustadz Andri juga akan memperdalam juga apa sini nih. Iya, jadi maksudnya Ustadz menjawab A itu bukan berarti menafikan B. Masya Allah. Nah itu. Kan kita mindset komunikasi. Iya. Baik. Mungkin di sini sambil kita bagi waktu biar nggak satu arah, kita beri kesempatan buat teman-teman nanti memang misalkan ada waktu kita lanjutkan lagi kepada materi Ustadz. Izin Ustadz ya. Baik. Buat teman-teman sekalian yang sekiranya di sini ada orang tua, ya terutama mungkin karena mengikuti temanya sangat pas sekali ya. Semoga Allah lindungi dan juga jaga para orang tua kita yang ada di sini. Silakan, Fadhal. Ada yang ingin bertanya? Nanti akan dibantu sama teman-teman panitia untuk menyerahkan mikrofonnya terkait dengan tema. Kita utamakan yang sesuai dengan tema dulu kali ya teman-teman semua. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Sembari nanti kita lanjutkan lagi sesi talk show-nya. Ada? Orang tua dulu. Baik, kalau memang nanti nggak orang tua baru kita ke anaknya nih mungkin ya. Anak-anak muda di depan sini nih, Masya Allah nih. Ada orang tua dulu? Ada orang tua yang ingin bertanya? Ini sudah pada paham apa masih lapar lagi ngantuk kalau jam-jam segini jam-jam memang rebahan nih kayaknya nih. Tapi Masya Allah. Silakan Pak. Orang tua sepertinya nih. Masya Allah. Baik. Boleh perkenalkan namanya siapa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rasuli. Ana ingin menanyakan. Dari mana Pak Afwan? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Silakan pertanyaannya Pak. Ya, bagaimana caranya ngebujuk anak itu supaya mau mondok? Wah, ini seru nih. Iya, karena kayaknya berat. Oh berat tuh ya. Apa upayanya yang udah dikasih tahu gimana Pak? Contohnya gimana? Belum. Belum. Ya. Oh kelas berapa? Sekarang usianya berapa? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Oh nanti rencananya satu SMA-nya mau pondok. Iya. Masya Allah. Cuma jawaban dari anak apa ketika disuruh pondok? Nggak mau dia. Apa? Dia emang nggak mau. Oh gitu. Itu aja Pak ya. Terus sama ini, mungkin nanti ada ya info. Kebetulan anak kedua anak itu berkebutuhan khusus. Ya. Anak nanya-nanya itu jarang yang untuk menerima anak berkebutuhan khusus di pondok tersebut. Di beberapa pondok saya udah menanyakan itu belum menerima untuk yang anak berkebutuhan khusus, terlalu aktif kan. Oke. Gitu, ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk daerah timur kali ya nantinya pondoknya, mungkin rekomendasi atau mungkin apa ada saran Ustadz? Baik, silakan Ustadz yang mundur pondok ya kebetulan ya Ustadz, Masya Allah. Yang pertama dulu Ustadz, nanti sambil kita kasih satu pertanyaan lagi kali ya baru sebelum ke materi. Yang pertama tadi pertanyaan beliau, Bapak dari Jakarta Timur, bagaimana cara membujuk anak satu SMA-nya untuk masuk ke pondok? Ya, memang sebenarnya kita kembali ke asal ya. Jadi kewajiban pendidikan anak itu adalah pada orang tua. Dan yang paling bagus sebenarnya pendidikan itu dalam rumah. Cuman enggak semua orang tua bisa mendidik anaknya. Enggak semua orang tua bisa mendidik bahasa Arab, mustalah hadis dan yang lain. Yang akhirnya butuh kepada lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Termasuk adalah pondok pesantren.
memang kita usahakan anak kita itu kita pondokkan di pesantren apabila sudah dewasa seperti mungkin umuran SMP atau mungkin sekarang yang mau masuk umur SMA. Itu bagus untuk dipondokkan di pesantren karena banyak hal ya, ilmu yang diajarkan oleh guru-guru yang memang mereka ahli di situ, lingkungan, kebiasaan baik yang terus ditanamkan oleh pihak pesantren dan seterusnya. Itu memang kita prioritaskan bagaimana anak kita di pesantren. Namun kita sampaikan sebisa kita kepada anak kita. Sebenarnya yang pertama kali itu kita tidak bisa. Jadi saya juga sering mengurusi beberapa kasus ya di pesantren, santri-santri yang mereka itu nggak mau mondok. Ada yang melanggar. Saya nggak katakan nakal, tapi berapa kali melakukan pelanggaran, berapa santri itu kita tangani. Itu kalau saya urut seringnya itu bermasalah dulu dari rumah. Bermasalah dulu, dan saya sering menemukan bermasalah itu dari bapak, dari sisi bapak. Kurang dekat, terlalu galak, sering menyalahkan, tidak pernah mendengar. Kemudian kadang kasar terhadap uminya, yaitu uminya anak itu, yaitu istrinya. Yang anak-anak ini sering sekali saya temukan melakukan pelanggaran-pelanggaran di pesantren. Itu ketika kita turut sudah ada masalahnya dari rumah. Maka bagaimana agar anak kita itu mudah untuk kita arahkan, mudah untuk kita pondokkan karena ingin anak kita mondok. Bagaimana perbaiki dulu hubungan kita dengan anak kita. Coba kita masuk dalam rumah. Bagaimana perasaan anak kita? Kita buka pintu, ceklek-ceklek gitu. Bagaimana perasaan mereka? Anak-anak yang kecil apakah lari ke kita untuk berebut minta kita gendong? Anak-anak yang sudah dewasa, perasaan dia senang atau tidak? Itu kita bisa nilai bagaimana kedekatan kita dengan mereka. Kita kalau bisa turunkan frekuensi. Bagaimana kita itu satu perasaan dengan anak kita. Nabi Yusuf yang tadi saya singgung, ketika beliau melihat mimpi 11 bintang, kemudian matahari dan bulan sujud kepada beliau dalam mimpinya. Pertama kali beliau datang, apakah kepada orang lain, ke temannya atau kepada gurunya? Enggak. Tanya kepada siapa? Bapaknya. Apakah anak kita ketika ada masalah, kita bisa menjadi orang pertama kali yang mendengarkan masalah dia? Maka kita terus introspeksi dulu, bagaimana kedekatan kita dengan anak kita. Nah, kita sering berpikir, oh anak itu nggak nurut, anak itu nggak nurut, anak durhaka. Tapi kadang kita belum berpikir bahwasanya kadang kita durhaka juga pada anak kita. Maka disebutkan kan, Ibnu Qayyim mengatakan, seorang anak yang memprotes orang tuanya, aqaqtani sigaran saghiran fa aqaqtuka kabiran. Kamu telah anak ini ketika nuntut di akhirat berkata pada bapaknya, kamu telah mendurhaka kepada aku ketika aku kecil, maka ketika aku dewasa aku durhaka kepada. Maka kita lihat dulu, kita harus bangun dulu komunikasi yang bagus dengan anak kita, kedekatan kita dengan anak kita. Bagaimana kita sudah bagus atau belum? Bagaimana kita memberikan contoh yang baik atau belum? Bagaimana kita itu bisa merasakan perasaan yang mereka rasakan. Nah ini kalau kita sudah dekat, kita sudah ada intimasi dengan anak kita, sangat mudah itu kita mengarahkan pada anak kita. Maka kita itu kadang gengsi, anak kita itu nangis gitu. Kenapa kita nggak tanya? Tanya kenapa? Ketika dia sedih, kenapa kita nggak ikut sedih? Kita itu jarang anak kita tertawa, kita ikut tertawa. Padahal ini kita tertawa ketika anak kita tertawa, kita menangis anak kita, atau kita sedih ketika anak kita sedih, kita merasakan perasaan mereka. Ini semuanya itu adalah terus kita bangun dan kita gunakan pada saat-saat seperti ini. Ketika kita butuh dia untuk taat kepada kita, maka kita sudah dekat terus, maka akan mudah menyampaikan. Dan ingat ada satu kaidah. Ketaatan anak yang paling bagus adalah ketaatan yang disertai dengan kecintaan mereka kepada kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena pekewoh, tapi betul-betul karena cinta kepada kita. Nah, berarti kita harus bangun kecintaan kita dengan anak kita. Dengan terus-menerus menjaga seperti itu, mau diarahkan kemana yang baik, insya Allah anak itu akan mulai. Anak akan percaya, anak akan senang, anak akan mengikuti dengan kesenangan hati. Itu diantara kiat. Namun, ketika kiat-kiat ini sudah dilewati, anak belum juga nggak mau mondok, jangan dipaksa. Saya mendapati beberapa santri yang mondoknya itu dipaksa orang tuanya, hasilnya berbalik.
Bahkan ada seorang anak, mohon maaf, naik ke lantai 3, hampir menjatuhkan diri dari lantai 3. Tapi alhamdulillah ketahuan. Saya suka ngorek kalau ada seperti itu. Pertama kali akan saya cari keadaan orang tuanya. Ternyata betul, dia dipaksa untuk mondok dan dia nggak mau. Nah, kesalihan anak kita kalau memang sudah terpaksa nggak mondok, tidak harus bergantung kepada pondok. Dia dekat dengan kita, terus kita jaga kecintaan dia dengan kita bisa terus arahkan. Di rumah kita maksimalkan bagaimana mendidik dia, mengajak dia ke majelis taklim, mengajak dia untuk belajar Islam atau sekolah-sekolah yang Islam yang nggak mondok, ya masih bisa. Ya. Jadi jadi pernah ada seorang santri perempuan ini, Mas. Ini kejadian. Dia itu tiba-tiba nggak bisa, ya saat tertentu tuh nggak bisa jalan, ambruk di ranjangnya. Nah, kita datangkan konseling kita, ustadzah yang dia psikolog. Dia kesimpulannya adalah anak ini punya masalah. Ternyata, jadi dia nggak sakit, memang sakit fisik nggak, sakit perasaan, sakit psikis. Maka akhirnya saya panggil bapak. Ternyata bapaknya itu memondokkan anaknya itu karena marah. Sudahlah, kamu nggak nurut sama aku, maka aku pondokkan kamu. Anak ini sudah nggak bisa kecuali harus mondok. Tapi dia punya prinsip, saya nggak harus baik dengan pondok. Maka bapak ini saya panggil, saya minta bapaknya, Bapak, setelah saya tanya banyak hal, saya minta kepada dia, Bapak sekarang mau nggak Bapak minta maaf ke putri Bapak? Ustaz, saya bapaknya kok minta maaf gimana? Enggak, coba aja, saya bilang, coba aja. Betul Ustaz? Iya. Saya panggilkan, dipanggil itu anaknya dipapah, nggak bisa jalan. Duduk di depan rumah saya kasih tempat di rumah saya, di teras, saya tinggal, ngobrol mungkin sekitar 10 menit. Anak itu ketawa, senyum, pulang sudah dengan jalan kaki tanpa dipapah. Dia masuk lagi ke rumah mengatakan, Ustadz, baru kali ini saya lihat anak saya senyum di depan saya. Dan ini sudah jalan sendiri, sudah nggak dipapah lagi, nggak sakit lagi. Ternyata hanya sekali minta maaf, anak ini sudah ingin nunggu itu sebenarnya. Bahwasanya bapaknya ini sebenarnya salah dan menunggu permintaan maaf dari bapak. Jadi kadang orang tua itu nggak menyadari, kadang punya kesalahan. Maka kita perlu introspeksi dan jangan gengsi untuk ketika kita salah itu minta maaf kepada anak kita. Sehingga apa? Terus terjaga. Memang anak itu, Mas. Jadi nggak kemudian memang kita putuskan anak itu nggak apa-apa, nggak jadi mondok. Tapi tolong saya pesan ke bapaknya, tolong perbaiki dulu hubungan antara Anda dengan putri Anda ini agar baik. Kalau enggak, walaupun dipondokkan, walaupun di tempat yang baik, kalau sudah putus hubungan dengan bapaknya, ibunya, maka ini enggak akan baik ke depannya. Terus jaga. Walaupun enggak mondok pun, tapi masih dijaga kebaikannya, kecintaannya, insya Allah ke depannya akan baik. Ya, seperti itu. Dan mondok itu bukan satu-satunya jalan ya. Sekarang kalau mondok itu malah kulturnya Indonesia. Di Saudi itu enggak ada pondok pesantren, enggak ada. Tapi banyak ulama. Jadi tinggal kita, kalaupun tidak bisa mondok, mungkin itu yang jalan yang paling baik, tapi nggak harus di situ. Kalaupun nggak bisa mondok, ada cara-cara yang lain mendidik anak kita selain di pesantren. Tapi tadi, jaga kecintaan kita dengan anak kita, jangan sampai diputus, jangan sampai kemudian ngambek, jangan sampai kemudian mereka pergi, ya dendam, dan sebagainya. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya menjadi kewajiban saja karena memang mondok, ya udah nih mondok aja nih. Tapi kan mungkin hatinya nggak terima, mentalnya terganggu. Yang penting sudah menyelesaikan tugasnya ya karena harus mondok, ya sudah mondok. Bukan karena memang dengan keniatan hatinya ingin belajar ilmu agama, dekat sama Allah dan seterusnya begitu Ustaz ya. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khair. Yang kedua, izin Ustaz, Ustaz Andri mau jawab yang tentang disabilitas tadi. Sebenarnya sudah beliau jawab ya, bagaimana. Nah, jadi Pak Rosuli, kita di dunia motivasi itu kayak kita tahu ya, ini kekuatan bawah sadar ini dia cara bekerjanya ya ada namanya 4P. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh ya Ustadz Alwi tadi. Jadi P yang pertama itu positif ya. Nah, karena kita punya pengalaman anak kita juga Bang Dery di pesantren ya. Itu kita lihat ya, anak kita akhirnya memilih itu Ustadz. Masya Allah, itu tidak instan ya, karena positif itu sudah kita tanamkan sejak dini ya. Karena sesuatu yang instan itu Pak Rosuli, ya nggak, subhanallah, tiba-tiba Anda tidak memperkenalkan, jangankan sebuah
komunitas pendidikan, makanan aja, ya, nggak pernah seumur-umur di desa makan tahu tempe, ya, ya Ustadz ya, tiba-tiba datang ke kota Bandung, kota Jakarta, dikasih pizza, ya nggak, subhanallah, masuk nggak kira-kira? Berat toh? Iya, ngejut dia, masya Allah. Jadi tidak ada, ya, mukadimahnya sebelumnya. Nah maka ini perlu penanaman dari sejak dini. Jadi bagaimana penanaman dari sejak dini itu? Tadi Ustadz bilang, coba lihat di Saudi itu, tidak ada pondok pesantren. Hanya orang tua itu menanamkan rasa cinta, Bang Dery. Ini kuncinya. Karena al-mahabbah ini, dia adalah kepalanya ibadah. Iya, subhanallah. Ya enggak? Yang akan menggerakkan, subhanallah, kunci kesuksesan, masya Allah, rukunnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan dulu rasa cinta, ya, kepada Allah, kepada Nabi, kepada Al-Quran, ya, terutama kepada ilmu, ya, kepada ilmu syar'i. Jadi sebenarnya pondok itu cuma nama saja, ya Ustadz ya. Ya kan nama kan bisa macam-macam, ya, sekolah, ya, komunitas, rumah Quran, ya, rumah sunnah, itu kan cuma nama, kasih solusi. Iya, subhanallah. Apa yang, ya, kita berikan di balik nama tersebut, masya Allah. Maka ketika positif ini kita tanamkan dari sejak usia dini, subhanallah, ya, itu belum dewasa Pak Rasuli, dia sudah memilih sendiri. Abi, ayah, ya enggak, bunda, saya memang pengen ke pondok pesantren, subhanallah. Luar biasa. Ini bapak ibunya nggak ngomong apa-apa. Ya, hanya hari-harinya aja. Seperti yang tadi, ya, Ustadz Alwi sampaikan. Nggak ada di Saudi itu pondok pesantren. Hanya ulamanya banyak. Bagaimana ceritanya orang pengen jadi banyak ulama, jadi pengen jadi ulama? Ya, subhanallah, padahal tidak ada, ya, yang tadi kita sebutkan. Nah, maka positif itu. Kemudian Pak Rasuli, P yang kedua namanya present tense. Ya, karena itu cara bekerja alam bawah sadar kita. Ya, dia membangun dari rasa takut dan rasa harap. Sekarang saya tanya sama Pak Rasuli, ini kekuatan motivasi ini, karena kita memotivasi Anda sekarang kan, masya Allah, termasuk jawaban buat disabilitas itu. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak lari 100 meter, saya suruh lari dari sini sampai depan. Subhanallah, ya, Kang Khairul Rusdi, larinya kencang atau tidak? Hah? Lambat. Kemudian saya suruh lari lagi. Nah, ini motivator begitu. Hanya di belakangnya saya kasih anjing 3, gorila 4, singa 5. Kira-kira larinya cepatan yang pertama apa cepatan yang kedua? Kenapa larinya cepatan yang kedua? Saya tanya sama Anda. Ada? Dalam ilmu motivasi masih belum tepat. Kenapa dikasih anjing 3, larinya lebih cepat? Ayo, jawab. Karena kata orang Sunda, sieun digegel. Ya, bahasa Jawa Pak Ustaz, sieun digegel itu Bang Dery, takut digigit. Betul nggak? Ya, jadi takut digigit. Sekarang saya tanya lagi sama nih Ustadz Rusdi ini, sudah digigit apa belum? Itulah motivasi. Jadi sumber motivasi, Anda tidak perlu belajar dari para motivator. Semuanya sudah ada di agama kita. Al-mahabbah, khauf, dan roja. Masya Allah. Siapapun yang bisa mendidik anak-anak, mendidik istri, ya, memotiv anak-anak muda dengan 3 ini, cinta, takut, dan harap, Anda semua, kita semua bisa menjadi motivator bagi keluarga kita. Masya Allah. Mantap. Ngeri. Udah anjing 3, gorila, apa nih? Macan. Tak sekali kasih tsunami sekalian deh. Ngebut banget tuh larinya tuh kayaknya tuh. makin deg-degan itu. Insyaallah Ustaz Amri, insyaallah. Ya, mudah-mudahan terjawab tadi ya. Terkait ada tempat umum juga, apalagi disabilitas daripada takutnya mungkin berpikir kemana-kemana gitu kan, anaknya kan bisa dipakai ke tempat umum, sekolahnya bahkan tetap di pupuk ilmu agama. Satu lagi deh, ada yang mau bertanya? Dari Bang sisi Bang Dery, iya, ada pertanyaan dari Akhwat. online. Oh, Akhwat? Ya, Boleh silakan. Akhwat dulu kali ya Pak ya, gantian ya. Iya. Baik. Saya bacakan ya. Iya, silakan. Untuk Ustadz, Bismillah. Kepada anak yang usianya lebih dari 18 tahun dan ya bisa dikatakan pemuda-pemudi yang hidup di lingkungan umum, bagaimana menanamkan kepada mereka bahwa agama Islam itu indah,
bagus, aplikatif di kehidupan, lalu tidak wajib di pondok, belajarnya tidak wajib di pondok. Begitu, Ustaz. Baik, syukran akhi. Barakallahu fikum. Fadal Ustaz, jawabannya. Bisa diulang sekali lagi boleh? Iya. Ya akhi, ulang sekali lagi. Afwan. Ya. Cek. Pertanyaannya, kepada anak yang usianya lebih dari 18 tahun, bisa dibilang pemuda-pemudi yang hidup di lingkungan umum, bagaimana meyakinkan bahwa agama Islam itu indah, bagus, dan aplikatif di kehidupan sehari-hari tanpa perlu belajar ke pondok? Oke, baik. Mungkin izin berdalam lagi. Artinya kalau usia-usia segitu kan stigmanya kan Islam itu wah kaku, menakutkan, serius banget, tegang kayaknya. Ya kan nggak ada santai-santainya. Sementara mereka lagi usia-usia produktif yang memang happy, santai. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Sebenarnya itu kan sudah umur yang dia bermasyarakat, dia bersosialisasi dan dia mandiri. Dan umur segitu nggak mungkin orang tua terus, karena dia keluar, dia punya tugas. Bahkan dia mungkin sudah mulai dia mencari rizki dan seterusnya, mengemban tanggung jawab, kuliah. Nah, saat-saat seperti itu sebenarnya harus waktu untuk menikmati hasil pendidikan yang sebelumnya. Saya ingin ambil satu contoh dalam Al-Quran, itu adalah yang persis dengan seperti ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tunjukkan pada kita suatu kisah, bahkan satu surat penuh itu surat Yusuf. Dan di antara klimaks dalam surat Yusuf itu adalah ketika Nabi Yusuf sudah mulai dewasa, saat sempurnanya sebagai seorang pemuda, saat kekuatannya paling sempurna, dan termasuk nafsu biologisnya paling kuat saat itu. Nggak ada orang tua, nggak ada yang melihat, nggak ada. Ternyata istri dari tuannya itu adalah pembesar istana, cinta kepada Nabi Yusuf, dan disebutkan oleh Allah, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak, sudah tutup semua pintu-pintu jendela, dia mempersiapkan diri. Kemudian dia sudah dalam bentuk yang sangat memfitnah, menggoda. Dan Nabi Yusuf, ya laki-laki yang normal. Sampai Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf itu juga ingin. Dan dia juga ingin kepada Yusuf. Maka ini pendapat yang lebih tepat dan lebih kuat, bahwasanya memang Nabi Yusuf punya keinginan. Karena ada yang mengatakan, maksud Nabi ingin. Loh, kalau nggak ingin berarti nggak terfitnah. Nggak ada nafsu berarti nggak berat. Ada nafsu, dan beliau laki-laki yang normal. Tapi kenapa ketika ingin itu nggak dilampiaskan? Laula ar-ra'a burhana rabbih, karena Allah tampakkan tanda kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiran dari menampakkan tanda kuasaan Allah, ada yang mengatakan ditampakkan neraka, tampakkan ini itu. Tapi yang rajih, yang paling banyak tafsiran dari kalangan tabi'in, termasuk dari Mujahid, murid seniornya Ibnu Abbas, adalah Nabi Yusuf itu saat itu ditampakkan wajah bapaknya Nabi Yakub. Ketika lihat wajah bapaknya, ingat bapakku itu Nabi, bapakku Rasul, bapakku soleh, nggak mungkin bapakku suka dengan cara seperti ini. Beliau lari. Nah, kesimpulannya ikhwan sekalian, bisa nggak kita itu sebagai keluarga bisa menghidupkan karakter keluarga? Identitas keluarga itu kita apa? Keluarga yang bertauhid, keluarga sunnah. Bagaimana anak kita itu merasakan bahwasanya bapakku itu adalah bapakku dan ibu orang bertauhid, orang yang mengikuti sunnah. Pakaiannya seperti apa, bergaulannya dengan siapa, ngajinya kepada siapa, bukunya apa, kemudian kalau beribadah seperti apa, baca Al-Quran, dilihat setiap hari. Menjadi identitas keluarga yang nanti anak itu ketika lepas, tinggal aku itu dari keluarga bapakku yang seperti ini. Maka dia milih, oh ini nggak disukai sama bapak saya, ini nggak pas dengan karakter keluarga saya, nggak pas dengan identitas saya, hindari. Maka dari kecil, bagaimana kita bisa menghidupkan keluarga itu punya identitas gitu. Maka tadi Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku ngikuti ajaran agama bapak-bapakku. Ya, dari Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Karena apa? Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ishak, sampai Nabi Yakub, sampai Nabi Yusuf, karakternya adalah orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ingat bapaknya, sudah nafsu itu hilang.
keinginannya itu dikalahkan. Anak kita kalau paham betul bagaimana karakter bapaknya, karakter keluarganya, maka dia dimanapun akan menyesuaikan diri. Apa yang pantas, apa yang nggak pantas, mana yang bisa dijadikan teman, mana yang tidak, dan seterusnya. Maka dari awal, dari kecil, kita harus bisa menghidupkan identitas keluarga kita itu identitas konsisten di atas tauhid, di atas sunnah yang betul-betul dirasakan oleh semua anggota keluarga kita. Keluarga kita dimanapun ya seperti itu identitasnya. Jadi enggak kok kita itu hanya berpakaian sunnah umpamanya, tapi di rumah enggak ada identitasnya. Al-Quran, ibadahnya, taklimnya, ikut majelis taklim, ustadznya siapa, anak kita enggak tahu. Harusnya semua itu adalah sama, sehingga semua meresapi ketika di luar, enggak perlu lagi mungkin ya di ini, tapi dia sudah bisa menyesuaikan diri sesuai dengan identitas dia yang telah ditanamkan dalam keluarganya. Jadi seperti itu, nanti mau kuliah dimanapun, kalau memang sudah bisa seperti itu, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah terbiasa dengan identitas yang melekat dalam kejiwaan anak kita. Ya, seperti itu. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Kuncinya orang tua, gimana caranya seorang anak bangga dalam tanda kutip ya, siapa orang tuanya, nah itu. Baik, satu lagi tadi Bapak tanggung ya, boleh satu lagi ada mikrofon? Sebelum kita masuk nanti ke materi lebih lanjut ya Ustadz ya. Bismillah. Ya. Saya Maman dari Depok. Siap. Bertanya untuk anak-anak yang di pondok itu kan zaman sekarang butuh juga teknologi informasi. Tidak bisa kita tolak. Anak di pondok tidak dibekali dengan gadget. Tapi sepulang ke rumah pas libur, mereka sepertinya berselancar dengan dunia. Wah. TikTokan. Seperti itu. Berbagai macam. Lagi rame ini soalnya. Solusinya mohon dijawab karena kita orang tua tidak bisa membatasi dan memantau 24 jam. Apakah itu harus dibekali dengan handphone di rumah atau Masya Allah. ditiadakan gitu? Masya Allah. Elektronik itu. Silakan. Masya Allah. Terima Abang kasih. pedagang di Tanah Abang. Kan cuma nanya. Aku tuh ada visi misi terselubung untuk menutup sosial media. Oke, yuk. Oh mohon maaf, saya bukan podcast saya. Kalau podcast saya pinggir jurang biasanya. Kalau di sini nggak boleh pinggir jurang ya. Siap. Ustaz, fadhal Ustaz. Siapa yang ingin menjawab? Bagaimana batasan anak terhadap gadget? Apakah gadgetnya atau platform-platform yang di dalamnya? Atau jangan-jangan gadget juga mungkin membantu? Apa jangan-jangan platformnya? Fadhal Ustaz, barakallahu fiik. Jadi kita itu sering berpikir bahayanya anak ketika pegang gadget. Tapi kita nggak pernah berpikir bahayanya anak kalau diharamkan, tidak diperbolehkan main gadget. Wah. Kita nggak pernah berpikir sampai di sana. Dan ternyata anak yang nggak boleh sama sekali pegang gadget itu nggak kalah bahayanya dengan anak yang diberikan gadget. Oh iya Ustaz? Iya. Oh. Saya pernah punya Riset. Menerapkan. Jadi kalau sebenarnya gadget itu sekedar tools, sekedar alat, mirip pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk hal yang manfaat, bisa dipakai untuk masak, tapi bisa dipakai untuk membunuh. Iya. Mirip seperti itu. HP itu nggak berdosa. Maka saya nggak senang dengan istilah HP itu adalah atau gadget itu setan gepeng katanya. Oh iya. Ini kok konotasinya jelek sekali. Padahal ya, jadi waktu itu saya pernah ngasuh suatu pesantren. Pesantrennya masih sedikit. Maka saya kenal semua dan saya dekat dengan mereka semuanya. Anak-anak yang dewasa, saya bolehkan pegang HP. Yang sudah umur sekitar 17-18 tahun boleh kalian bawa HP. Tujuan saya apa? Bahwasanya gadget itu sekedar alat. Ketika anak sudah waktunya memegang harus diajari. Kita punya anak sudah waktunya naik motor, ajari dong lalu lintas, pakai helm, bawa surat-surat. Kalau nggak diajari ngawur atau diajari orang-orang yang nggak benar. Maka itu saya ajari, saya pantau. Kalian boleh pegang HP, tapi ingat ini ada perjanjian. Saya tuliskan perjanjian. Mungkin waktu sekitar hampir 20-an perjanjian yang harus ditandatangani bagi santri dewasa yang sudah umurnya sekian boleh memakai HP. Di antaranya sehari cuma setengah jam. Kecuali waktu libur, mungkin sekitar setengah hari boleh. Dan jam sekian harus dikumpulkan. Kemudian boleh main game, tapi game ada syaratnya.
Game yang tidak ada membuka aurat, tidak ada musiknya, bukan game online, bukan game yang menunjukkan atau menyerang Islam atau syiar-syiar kekafiran. Anak itu jadinya tahu, oh ternyata game itu boleh, tapi yang nggak boleh adalah ini. Kalian boleh nonton, tapi nggak boleh nonton yang ada musiknya, nonton yang tidak baik, dan seterusnya, kemaksiatan dan yang lain. Anak itu jadi berpikir, dan kemudian anak yang bawa HP, tanda tangan di situ. Di antaranya adalah passwordnya harus dituliskan di situ, sehingga kita boleh meriksa kapanpun. Dan kalau sedang main game, ketika ustadznya datang nggak boleh dimatikan. Dia siap dilihat, berarti memang game yang diperbolehkan. Anak itu setiap hari latih seperti itu. Jam 10 atau bukan jam 10, waktu itu bukan sekitar jam 5. Kita serahkan jam setengah 5, jam 5 harus dikembalikan. Itu dicek betul, sampai kita buat etalase itu kelihatan. Jadi saya ingin biasakan santri itu, kalau bukan waktunya pegang HP, nggak bisa mengambil HP, padahal HP itu ada, terlihat, ada etalase. Karena apa? Waktu-waktu tertentu itu dia harus rela menyerahkan HP-nya, terbiasa. Maka nanti saya ingin dia terbiasa ketika dengar adzan berhenti dong. Ketika sudah berapa saat, berapa sekian menit, sekian jam berhenti. Ketika waktunya belajar berhenti. Itu dibiasakan, dilatih. Nah, waktu setelah itu kena corona, kemudian orang-orang santri-santri pondok itu kan dipulangkan semua dan mereka dipaksa untuk belajar online. Waktu saya banyak dikritik, kenapa ini pesantren kok boleh bawa HP? Saya balik pada ustadz-ustadz, teman-teman yang dulu nggak setuju. Dulu bapak-bapak ustadz-ustadz mencela saya, mengkritik saya, membolehkan anak bawa HP. Padahal saat itu saya pantau, saya ajari, saya lihatkan link-link para masyayikh, link-link para asatid, taklim untuk ini, kalau mau khutbah dengarkan ini, murotal imam ini dan imam itu, saya ajarkan semua. Kalian kritik. Sekarang murid-murid kalian di rumah kalian paksa bawa HP, nggak pernah diberi pembekalan menggunakan HP. Masya Allah. Akhirnya apa? Rusak. Makanya kita biasakan, dan saya sendiri pribadi membiasakan anak, saya kasih HP. Dari kecil saya kasih HP, tapi ada waktunya. Dan HP ini sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk dia mau menghafal. Kita katakan, boleh bawa HP, tapi menghafal dulu. Boleh bawa HP, tapi kalau dengar adzan langsung siap-siap menuju ke masjid. Kan positif sekali seperti itu. Dan itu yang saya terapkan. Jadi tidak mengharamkan sama sekali, tidak, tapi mengajari mereka. Alhamdulillah anak-anak itu. Saya kok bingung ya, teman-teman yang banyak menanyakan hal-hal seperti ini selalu menjadi isu besar bagi saya. Alhamdulillah. Nggak jadi permasalahan. Anak main HP itu kalau saya bilang ini udah jam 9 tidur, ayo tidur semua, numpuk, anak itu numpuk HP, selesai. Ketika dengar adzan, ayo ke masjid, ya matikan. Cuman kadang kita perlu ada trik-triknya. Kalau anak lagi sibuk ini, jangan langsung diminta, enggak. Kita kasih waktu. Awas, ini masih 5 menit, sebentar lagi adzan. Siap-siap, nanti kalau sudah adzan berhenti. Karena dia akan sakit ketika dia sedang main, sedang lihat, tiba-tiba diminta gitu kan. Dia marah. Nah, kita harus tahu kejiwaan anak-anak. Kita juga harus paham bagaimana kejiwaan mereka saat umur-umur seperti itu. Jadi tidak diharamkan sama sekali, tapi dididik. Dididik, kemudian dibiasakan, saatnya berhenti, saatnya memang boleh main HP, dan bisa menjadi motivasi untuk yang baik. Alhamdulillah, setiap pada maghrib kalau saya di rumah, anak saya itu store. Saya kasih HP dia. Tapi syaratnya setiap pada antara maghrib sama isya itu store Quran, hafalan. Dia datang habis sholat maghrib mengatakan, Abah ini saya ayat yang mana saya hafal? Saya katakan ayat ini. Dia mundur 10 menit 4 jam store. Nanti store itu dengan hafalan sekian halaman, dengan hafalan dengan hafalan sekian halaman sebelumnya, dengan hafalan yang baru hari itu. Dengan HP bisa motivasi mereka untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi ada sebenarnya. Jadi tidak masalah sebenarnya asal kita membina mereka dan menggunakan hal ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jadi bukan diharamkan, tapi dididik, diajarkan, dibiasakan dengan menggunakan dengan cara yang baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Pentingnya memilih guru ya Ustaz Andri ya. Iya Karena dong. memang tadi kan Ustaz Awi sudah sampaikan, artinya saya jadi makin melek. Ada mungkin kadang ada yang guru tapi tidak, atau mungkin belum tahu batasan-batasan masalah usul furu seperti apa. Kan agak lucu mungkin, kenceng di furu tapi lembek di usul ataupun sebaliknya, sudah. Ya, Bang Den. Jadi intinya kini dunia kita kan komunikasi main
dunia motivasi ini. Jadi intinya Pak, ya nggak? Itu tadi alat. Nah, ya dia kalau di bahasa fikih nikmat itu apa? Nikmat al-muqayyad. Semua dapat nikmat itu. Subhanallah. Hanya mindset ya. Bagaimana menggunakan nikmat ini. Nah, inilah yang diajarkan beliau. Subhanallah. Ya, tentang gadget seperti pisau tadi. Seperti pisau tadi. Ya Bang Ner ya? Iya, betul. Sehingga kalau mindsetnya sudah ditanamkan dengan baik, dengan positif, Masya Allah, maka ya dia akan menggunakan ya alat ini untuk ke jalan yang positif. Masya Memang Allah. itu subhanallah, bapaknya juga harus diubah mindsetnya. Ya, jangan memaksa anak berubah mindsetnya jadi positif, bapaknya nggak mau. Iya, ini kayak nyuruh anak jadi soleh, ya bapaknya. Begitu. Baik. Itu mudah-mudahan jadi kesimpulan kita. Kalau kita ingin memiliki investasi yang tidak ada ujungnya nanti, ya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat, Bang Heri. Masya Allah. Mangga, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Konklusi atau kesimpulan tadi dari Ustadz Andri sudah disampaikan. Sekarang gantian sebagai penutup kita masuk ke konklusi dan juga nasihat terakhir karena memang sudah waktunya asar juga. Fadhal Ustadz Alwi, barakallahu fikum. Kini tutup. Oke, intinya ikhwah dan akhwat semuanya, kita mengusahakan agar mempunyai keturunan. Oleh karena itu disyariatkan untuk menikah dan disyariatkan untuk memperbanyak keturunan. Dan satu anak saja akan mendatangkan kebaikan yang banyak pada kita kalau kita didik dengan soleh, dengan kebaikan yang tidak terbatas di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga, apalagi lebih daripada itu. Maka kita bersyukur dan berusaha mempunyai keturunan-keturunan yang banyak dan keturunan yang soleh, yang itu menjadi investasi kita. Kebaikan kita di dunia dan di akhirat tanpa batas. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar, yaitu surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Dan para malaikat mengunjungi mereka dari segala pintu. Mereka mengatakan keselamatan atas kalian disebabkan kalian telah sabar ketika di dunia, dan itulah negeri pembalasan. Kita ingin terus berkumpul dengan anak kita, tidak dipisahkan dari mereka ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, yaitu kita berusaha untuk soleh, istri kita dan keluarga kita pasangan kita soleh, dan anak-anak kita juga soleh, sehingga kita terus dikumpulkan oleh Allah dalam kebahagiaan nanti di surganya, dan itu adalah kebahagiaan yang abadi, tidak berujung. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Baru saja kita mendengarkan talk show kajian bersama guru-guru kita, Ustadz Alwi, Ustadz Andri hafidhahumullahu ta'ala. Baik, mohon maaf kalau salah-salah kalimat. Saya Diriansa. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.